the way every day goes. Every time we've no control. Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Tahu nggak, bentuknya itu unik loh, kayak huruf K gitu, tapi banyak yang bilang kayak laba-laba juga. Nah, pulau ini tentunya memiliki keanekaragaman hayati, budaya, dan lain sebagainya. Salah satunya itu kayak suku. Ada suku Toraja, suku Bugis, Makassar, Mandar, Manado, Minahasa, dan lain sebagainya. Nah, suku-suku tersebut otomatis menciptakan masyarakat multikultural di Sulawesi tersebut. Nah, untuk lebih lanjut, check it out. Oh, ngapain sih kok sibuk kali? Aku lagi searching tentang suku Toraja. Tahu nggak, suku Toraja berasal dari daerah pegunungan di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Tanah Toraja dan juga Toraja Utara. Nah, nama Toraja diambil dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, orang dari negeri atas atau pegunungan, itulah artinya. Nah, orang-orang Toraja itu tuh berbahasa menggunakan bahasa Toraja pastinya dengan dialek Sadan, Kalumpang, dan juga Mamasa. Cuman kalau yang menggunakan Mamasa ini sedikit, beberapa orang. Nah, tapi jangan salah dulu, mereka bisa juga kok berbahasa Indonesia. Juga beberapa dari mereka berbahasa Bugis ataupun Makassar. Ada juga sistem kepercayaan orang Toraja, itu tuh namanya Aluk Todolo. Aluk Todolo berarti jalan leluhur, yang dipercaya mereka dapat mengatur semua aspek kehidupan, baik dalam mata pencaharian, kematian, hubungan sosial, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, sekarang banyak orang Toraja menganut Kristen ataupun Katolik, tapi tetap menjalankan si Aluk Todolo tadi nih kepercayaannya, karena itu tuh diwariskan secara turun-temurun. Ada juga rumah adat khas Toraja yang rumahnya itu berkhas di atapnya. Atapnya tuh melengkung seperti perahu atau tanduk kerbau. Itu tuh namanya adalah tongkonan. Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kekuasaan, warisan, dan juga pusat kehidupan keluarga. Ada juga nih pakaian adat Toraja seperti ini. Nah, di pakaian-pakaiannya ataupun di rumahnya itu tuh ada loh makna-maknanya, baik makna warna dan juga simbolnya. Nah, ada warna merah, itu tuh maknanya kehidupan dan darah atau pengorbanan. Ada juga makna warna hitam itu sebagai kematian, makna warna putih kesucian, dan makna warna kuning sebagai kekuasaan. Nah, kalau untuk simbol umumnya yaitu kayak kerbau. Kerbau itu menandakan simbol kemakmuran dan kekuatan. Nah, kalau misalnya simbol ayam itu tuh simbol pengorbanan. Biasanya itu kayak di dalam ritual gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk simbol bintang dan lingkaran itu tuh hubungan manusia dengan langit dan leluhur. Ada juga tradisi unik khas dari suku Toraja, namanya Manene. Manene adalah upacara ganti baju jenazah, tau gak sih? Jadi tradisi unik ini membersihkan dan menggantikan pakaian mumi leluhur. Dilakukan setiap beberapa tahun sekali, biasanya itu 3 tahun sekali dalam bulan Agustus. Nah, tradisi ini adalah bentuk cinta dan juga penghormatan kepada leluhur, serta mendekatkan hubungan antara yang hidup dan yang mati. Tak hanya itu, yang unik dari suku khas Toraja itu tuh ada kuburan orang Toraja. Kenapa? Karena ternyata kuburan orang Toraja itu nggak dikubur di tanah, tapi digantung di tebing batu ataupun juga di gua. Itu tuh dikenal sebagai kuburan Tau-Tau, yaitu patung kayu yang mewakili orang yang telah meninggal, lalu diletakkanlah di depan tebing kuburannya. Nah, perekonomian masyarakat khas Toraja itu tuh mendapatkan dari pertanian, peternakan, dan juga pariwisata. Kenapa? Karena banyak orang-orang baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk mengunjungi atau melihat upacara-upacara yang khas tradisi suku Toraja tersebut. Nah, makanan khas Toraja itu tuh ada tuh salah satunya Depatori. Depatori adalah kue manis khas Toraja dari beras ketan dan gula merah. Nah, itu dia tadi tentang suku Toraja. Tahu nggak? Berarti yang dapat kita ambil itu suku Toraja adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Dengan sistem kepercayaan, upacara adat, arsitektur, dan cara pandang hidup yang sangat khas. Mereka tuh menjadi simbol keunikan dan juga keragaman bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Kure semangat! Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari suku Manado. Suku Manado adalah sekelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Utara. Suku Manado ini memiliki bahasa, budaya, dan adat istiadat mereka tersendiri. Suku Manado ini juga sering didatangi oleh suku-suku lain, mau dari dalam Sulawesi atau dari luar Sulawesi. Nah, sekarang kita lanjut ke rumah adat suku Manado. Itu ada rumah pewaris seperti ini. Nah, rumah pewaris ini itu adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Bagian bawah rumah ini yaitu untuk digunakan menyimpan alat-alat pertanian atau peternakan kecil. Nah, dalam rumah ini itu seperti rumah biasa, yaitu ada ruang tamu, kamar tidur, dan juga kamar mandi. Nah, sekarang kita lanjut ke pakaian adat suku Manado, yaitu ada baniang dan wuwu. Baniang ini untuk mempelai pria dan wuwu adalah untuk mempelai wanita. Baniang ini ciri-cirinya yaitu berlengan panjang dan berwarna merah cerah. Untuk wuwu yaitu kebaya. Nah, sekarang kita masuk ke budaya dari suku Manado, yaitu ada upacara kematian atau biasa disebut sebagai upacara Mapalus, seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua yaitu ada upacara Warane, yaitu upacara untuk mengangkat derajat masyarakat atau rakyat dari suku Manado. Jadi, suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar di Sulawesi Selatan Indonesia. Mereka terkenal sebagai pelaut dan pedagang yang kuat, serta tradisi dan budaya yang kaya.
Suku Bugis memiliki tradisi dan budaya yang unik seperti tarian tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan ritual keagamaan yang tradisional. Suku Bugis memiliki mata pencaharian berupa pertanian, perikanan, perdagangan, dan pelayaran. Suku Bugis memiliki sistem kekerabatan yang kompleks dengan struktur keluarga yang patriarkis. Mereka memiliki sistem gelar dan pangkat yang terkait dengan status sosial dan kekuasaan. Suku Bugis memiliki pakaian adat yang indah dan khas seperti baju bodo, songket. Suku Bugis memiliki makanan dan minuman seperti coto Makassar, kapurung, serta pulu basah dan sop saudara. Yang terakhir, suku Bugis ini memiliki bahasa dan dialek yang unik, yang dikenal sebagai bahasa Bugis. Bahasa ini memiliki aksara dan sistem penulisan yang khas, tetapi suku Bugis juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah guys, kali ini aku akan membahas tentang suku Mandar, salah satu suku asli Sulawesi Barat, Indonesia. Sebelum itu kalian harus tahu dulu nih apa itu suku Mandar. Jadi suku Mandar adalah suku yang memiliki budaya maritim yang kuat dan tradisi unik. Mereka dikenal sebagai belaut ulung dan memiliki semangat Asia Mendarang yang mendorong persatuan dan pembangunan. Nah, suku Mandar juga memiliki sistem kepercayaan yang unik loh, memandukan unsur Islam dengan kepercayaan tradisional. Mereka percaya pada kekuatan gaib dan masih mempertahankan berbagai praktik seperti pamali dan ritual magis. Nah, ada juga nih mata pencarian utama suku Mandar. Jadi, mata pencarian mereka itu kebanyakan sebagai nelayan, tetapi bukan itu saja, mereka juga bekerja di sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Kalian tahu nggak sih kalau suku Mandar memiliki tradisi yang kaya seperti Sayang Patudu? Sebelum kalian mengetahui lebih dalam tentang Sayang Patudu, kalian harus lihat dulu nih video singkat tentang Sayang Patudu. Kemudian nomor 10, kemudian nomor 7. Ya, silakan menuju ke garis start. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada beberapa yang sudah selesai. Apa sih itu Sayang Patudu? Jadi Sayang Patudu itu adalah sebuah tradisi budaya suku Mandar yang berupa pertunjukan kuda menari. Pertunjukan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penari yang menunggang kuda dan melakukan gerakan-gerakan yang indah dan juga dinamis. Kalian tahu nggak sih kalau Sayang Patudu juga memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam budaya suku Mandar? Pertunjukan ini biasanya dilakukan untuk memuliakan dan menghormati tamu kehormatan serta untuk memperingatkan acara-acara penting seperti pernikahan dan hari-hari besar lainnya. Nah, Sayang Patudu juga memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya unik dan menarik loh. Apa aja sih ciri khasnya? Jadi ciri khas adalah pada gerakan kuda yang dinamis dan indah. Penari yang menunggang kuda dengan pakaian adat yang khas, musik tradisional yang mengiringi pertunjukan, dan gerakan-gerakan yang simbolis dan memiliki makna tertentu. Nah, Sayang Patudu juga memiliki nilai budaya yang tinggi dan merupakan bagian penting dari warisan budaya suku Mandar. Pertunjukan ini tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan budaya suku Mandar, tetapi juga memperlihatkan kekuatan dan keberanian penari yang menunggang kuda. Dengan demikian, Sayang Patudu merupakan salah satu tradisi budaya yang patut dilestarikan dan dipromosikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya pastinya ada pakaian adat suku Mandar, seperti baju patut duk pewaini. Kalian bisa lihat gambar di atas ini. Jadi baju ini tentu merupakan warisan budaya yang kaya dan khas. Dan pastinya mereka juga ada rumah adat mereka, yaitu boyang, seperti gambar di atas ini. Makassar adalah etnis dari Sulawesi Selatan yang dikenal karena sejarah yang kaya, budaya yang kuat, dan tradisi yang khas. Mereka memiliki adat istiadat, bahasa, dan rumah adat yang unik, serta memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Makassar memiliki upacara adat yang antara lain, pertama Akarunggeng. Akarunggeng itu upacara pernikahan adat Makassar. Yang kedua, Mapaci, upacara pemberian sirih sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga, Mangkasale, upacara yang dilakukan sebelum pernikahan. Kemudian Makassar juga memiliki makanan khas, antara lain ada coto Makassar dan palu basah. Dan terakhir, Makassar memiliki kepercayaan seperti Islam, ada juga Hindu dan Buddha. Juga memiliki rumah adat yang disebut Lala, yang memiliki ukiran yang menggambarkan kehidupan budaya masyarakat Makassar. Makassar juga memiliki baju adat yang bernama bodo, yang desainnya simpel dan elegan. Penjelasan dari saya tentang suku Makassar. Terima kasih. Suku Minahasa. Suku Minahasa adalah suku yang berasal dari Pulau Semenanjung Minahasa yang berada di Pulau Utara bagian Sulawesi. Minahasa memiliki adat yang kuat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun acara pernikahan, pemakaman, dan penguburan. Contoh adat dari suku Minahasa adalah ritual pernikahan yang biasa disebut toki pintu. Ini dia gambarnya.
Juga memiliki rumah adat yang bernama Rumah Walawengkot atau biasa disebut rumah pewaris. Rumah pewaris itu biasanya disebut rumah panggung yang terbuat dari kayu. Suku Minahasa juga memiliki makanan khas atau yang bernama cakalang kuku ini dia dan nasi jahe. Dari saya penjelasan terkait tentang suku Minahasa. Nah, kalau ada yang tertarik nih.